Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan memasuki pada materi kita terkait pembelajaran tentang usul dan faras dari riwayat Syu'bah an Asim min Thariq Asy-Syatibiyah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan usul dan faras Imam Syu'bah sampai dengan materi terkait imalah, ya. Sekarang kita akan masuk kepada hamzah yang mufrad, ya, al-hamzu al-mufrad. Nah, apa itu hamzah yang mufrad? Ya, definisinya adalah dia adalah hamzah, ya, alladzi lam yujawir mithlah, yang tidak didampingi oleh yang semisalnya. Artinya dia bersendirian hamzahnya, tidak ada hamzah lain di sampingnya. Wa huwa imma an yakuna sakinun aw mutaharrik. Nah, apakah dia dalam kondisi sukun atau berharokat? Nah, sekarang kita lihat di sini, ya, madhabnya Imam Syu'bah di dalam pembahasan atau di dalam apa, hamzah yang mufrad ini. Baik, Imam Syu'bah, ya, Imam Syu'bah di sini, apa-apa yang dibaca oleh Imam Syu'bah dengan hamzah. Nah, Imam Hafs membaca dengan ini contoh Zakaria tanpa hamzah, ya. Mikal, Jibril, Huzwa, Kufwa, Murjauna, Turji, ya, tanpa ada hamzah. Sedangkan Imam Syu'bah menambahkan hamzah di sini, ya, Zakaria, ya. Maka di sini mat asli ketemu dengan hamzah maka naik menjadi 4 harokat, ya, sesuai dengan usul dari Imam Syu'bah. Ya, usul riwayat Syu'bah yaitu mat wajib muttasil 4 harokat, ma'al maddil muttasil yaitu 4 harokat. Kemudian lafaz Mikal dibaca Mikail, ini juga mat muttasil 4 harokat. Jibril dibaca Jabrail, ya. Huzwa Huzua, Hufwa Hufua, Murjauna Murjauna, ya. Turji Turjiu, ya. Baik. Berikutnya, ya, apa-apa yang dibaca Imam Syu'bah dalil hamzah dengan mengganti hamzah, ya, mengganti hamzah dengan mad. Baik, yang pertama lafaz muqsadah, ya, muqsadah diganti, ya, hamzah diganti menjadi mad, ya, menjadi musadah. Ini ada di surah apa namanya, Al-Humazah dan Al-Balad, ya. Kemudian ini lu'lu'a dibaca lu'lu'a, ya. Abdal hamzatul awal, di yang diganti adalah hamzah yang pertama. Yang berikutnya, nah, itu tadi terkait dengan hamzah yang mufrad. Berikutnya hamzataini min kalimah. Nah, sekarang ada 2 hamzah, pembahasan 2 hamzah. Nah, yang pertama, model pertama adalah qara'al Imam Syu'bah bi ziyadati hamzati istifham ala lafzi amaltum, ya, fi salati mawadhi'in minal Qur'ani ma'a tahqiqil hamzati tsaniyah. Di sini yang pertama adalah Imam Syu'bah menambahkan, ya, huruf hamzah istifham. Jadi di sini ada hamzah yang maknanya istifham, yaitu pertanyaan, ya, apakah, maknanya apa. Nanti kita lihat di sini, ya, kalau amantum, ya, kalian beriman. Kalau ditambahkan hamzah maka jadinya apakah kalian beriman, ya, dalam 3 tempat, ya, ma'atahqiqil hamzah asaniyah, disertai dengan tetap, ya, tetap membaca, mentahqiq, ya, hamzah yang kedua. Jadi a'amantum, a'a, a'a itu namanya tahqiq, dua-duanya dibaca. Lawan dari tahqiq adalah tashil. Contoh misalnya itu tashil, ya. Nah, kalau tahqiq aa. Nah, kalau tashil nah, ya, seperti itu. Baik, di 3 tempat, ya, Al-A'raf, Toha, dan Asy-Syu'ara. Baik, nah,
Berikutnya, nah, madhab Imam Syu'bah di dalam Hamzah, dua Hamzah, ya. Nah, pada kata innakum ditambahkan juga ya Hamzah istifham jadi a'innakum, ya, a'innakum, ya, di surah Al-A'raf dan Al-Ankabut. Jadi yang pertama amantum jadi a'amantum, innakum jadi a'innakum. Apakah ya sesungguhnya kalian. Nah, ya. Baik, berikutnya inna jadi a'inna di surah Al-A'raf 113. Nah, jadi kita kembali mengingat bahwasannya ini adalah gabungan antara usul dan fars. Jadi kita harus bisa melihat kalau dikatakan hanya di Al-A'raf saja berarti ini namanya fars. Ya. Tidak semua tempat inna ditambahkan hamzah istifham. A'inna tidak. Tapi ada beberapa tempat saja ini namanya fars. Kalau yang berlaku di semua tempat berarti namanya usul. Ya. Baik. Berikutnya yang keempat, dikata inna, panjang ya, inna, ini kan aslinya innana ya, sesungguhnya kami ya. Jadi inna, kami, sesungguhnya kami, lamughoramun. Ini di surah Al-Waqiah ayat 66, jadi inna lamughoramun. Ya. Berikutnya yang kelima adalah lafaz angkana, zamali wabanin, ya, surah Al-Qalam, menjadi aangkana, aangkana, ya, aangkana. Berikutnya, nomor keenam, surah Fussilat A'jamiyun. Ini standar hafaz, hafaz membaca dengan satu wajah saja dengan tashil, ya. Kalau Imam Syu'bah, qara Imam Syu'bah lafdh A'jamiyun bi tahqiqil hamzati tsaniyah min ghairi tashilin. Imam Syu'bah membaca lafaz A'jamiyun dengan mentahqiq hamzah. Ada hamzah di sini ditahqiq, tidak ditashil, ya. Jadi lawan dari tashil adalah tahqiq. Bukan tasil di sini baca kalau Imam Syu'bah, tapi dia tahqiq, dihidupkan. A A A. Kalau Imam Hafs tashil ya, di min ghairi tashil, tanpa tashil. Kalau Imam Hafs baca jamiyun, kalau Imam Syu'bah jamiyun, ya. Nah, seperti itu. Tanpa tashil. Baik, berikutnya al-alifat as-sab'ah, ya, alif yang tujuh. Nah, bagaimana itu? Asbatal Imam Syu'bah al-alifa waslan wa waqfan fi salasi al-fadhil. Nah, jadi di sini ya Imam Syu'bah menisbatkan, menetapkan alif dan baik dalam kondisi waqaf maupun wasal. Mau disambung atau berhenti tetap ada alifnya. Alifnya tidak dihilangkan. Beda dengan Imam Hafs. Kalau Imam Hafs di sini dikasih tanda sifar mustafil, artinya hanya digunakan kalau wakaf saja. Misalnya al-zununa, berhenti ya baru dipakai. Kalau tidak berhenti maka tidak dipakai. Ar-wasula, kalau berhenti saja. Kalau disambung maka alifnya tidak dibaca, tidak dipakai. Ya, seperti itu. Adapun Imam Syu'bah selalu menggunakan alifnya. Ya, tempatnya di mana? Ya, Al-Ahzab, ya, ayat 10, 66 dan 67. Baik. Berikutnya. Nah, ini lagi Imam Syu'bah membaca dengan dua tanwin yang dinasabkan, yang tanwin barisnya atas ya, fathah tayin. Di tiga tempat. Imam Hafs baca dengan qawariro. Ro di sini barisnya atas, ya, barisnya atas. Adapun Imam Syu'bah membaca dengan tanwin qawariron, ya. Nah, qawariron. Salasila dibaca salasilan, ya. Samuda, samudan. Tempatnya di mana? Ini sudah ada di sini, ya. Nah, jadi ini adalah farsh. Baik, nah itu adalah eh, apa namanya? Tujuh tempat ya. Tujuh lafaz ya. Tujuh lafaz. Al-alifat as-sab'ah. Di sini hanya ada
Baik, Allah alam. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, ya'at al-idhafah. Ya, ya'at al-idhafah. Berikutnya huruf ya yang merupakan idhafah. Ya, apa itu ya idhafah? Yaitu adalah ya mutakallim, huruf ya yang bermakna menunjukkan kepada si pembicara tersebut. Ya, sabitatun fi rasmi, dia ada di dalam rasm, wa zaidatun an aslil kalimah. Ya, namun dia sifatnya tambahan ya pada asal dari kata. Ya. Contoh misalnya gimana? Contoh misalnya nih yang pertama awalan lafaz baitun. Baitun itu kan rumah. Asal kalimatnya adalah baitun rumah. Ada tambahan ya, baitia artinya rumah saya ya. Kepemilikan rumahku, rumah saya. Nah, di sini kata apa? Ada huruf ya, ya, menunjukkan dia idhofah atau kepemilikan kepada orang yang berbicara. Rumahku, ya, rumahku. Dia adanya di sini ya, di akhir. Nah, Imam Syu'bah membacanya dengan sukun, ya, baitia mu'minan. Ini Imam Haus, maka Imam Syu'bah bacanya baiti mu'minan, baiti mu'minan. Nah, ya, baik. Dengan ya, wasal di iddatil kalimat. Dalam beberapa tempat. Ya, ini tempat-tempatnya. Kemudian yang kedua, kata wajahiyah, Imam Syu'bah membaca dengan wajahi, disukunkan, ya, ya, di surah Ali Imran dan Al-An'am. Ya, baik. Qara Imam Syu'bah lafdha wajahiyah bi iskanil ya waslan fi mawdi'ain min Al-Qur'an Al-Karim. Ya, sini disukunkan kalau sana diwasalkan. Ya, kalau sana diwasal. Baik, berikutnya ya, yang ketiga adalah Imam Syu'bah ya membaca lafaz iya dia dengan sukun ya. Iya di ilaik. Jadinya mad munfasil ya. Tawassut panjang ya, ma'a tawassut bil mad bil munfasil ya. Tawassut apa mad munfasil di sisi Imam Syu'bah itu satu wajah saja empat harakat. Panjangnya empat. Baik, ini adalah lafaz yang ketiga ya. Berikutnya lafaz yang keempat, lafaz ummiyah dibaca ummi ya, ummi. Harusnya dua harokat, tapi ketemu hamzah naik dia menjadi empat harokat. Ini juga namanya mad munfasil ya. Berikutnya, kalau misalnya yang kelima, lafaz ma'iyah, ini Imam Hafs baca ma'iyah, Imam Syu'bah baca ma'i abada. Ini juga jadinya mad munfasil ya, menjaiz munfasil. Ma'i itu aslinya dua harakat, ma'i ketemu a naik jadi empat pangkat ya. Baik, berikutnya ini lafaz yang kelima, berikutnya yang keenam lafaz ajariyah ya, ajariyah, lafaz ajariyah di sini qarat Imam Syu'bah lafaz ajariyah bi iskanil ya waslan fi mawadhi'ihi at-tis'ah. Ada 9 tempat dibaca dengan apa namanya, dengan ajariyah il ya. Di sini tidak dirincikan, kita butuh kitab yang lain untuk melihat rinciannya. Nanti di sini bisa dilihat di Al-Jami' li Riwayat Syu'ban Asim. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat rincian dari lafaz-lafaz tersebut. Ya, lafaz-lafaz tersebut. Lafaz ajariyah. Lafaz ajariyah. Ya, ini ya idhofah. Ini ajariyah. Askan al-ya fi ajariyah fi tis'i mawadi'in fi salat suwar. Ya, beliau Ibnu Syu'bah mensukunkan dalam 9 tempat di 3 surah. Ada di sini
apa namanya, eh, sini surah Yunus ya, surah Hud, surah Hud dan Asy-Syu'ara. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan. Tapi di sini sembilan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, satunya lagi di surah Saba, ya, surah Saba ayat 47. Coba kita lihat di mushaf ya. Mushaf Imam Syu'bah. Di Saba ya. Saba, surah Saba. Surah Saba. Kemudian dia coba lihat. Di Saba. Dan Saba. Ya, kita coba lihat surah Saba ayat 27. Nah, iya, ini tempat yang ke-9 ya. Ajariyah, ajeri ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 9 ya. Ada 9. Baik, nah di sini juga ada ma'ya, itu ada 11 tempat ya. Nanti bisa kita lihat ya pada di sini rincian ya. Nah, ma'ya, ma'ya ya. Kita bisa menceknya sendiri. Satu, dua, tiga, empat, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Ini pasien. Baik, nah seperti itu. Baik, nah kemudian yang ketujuh ada apa namanya? Apa, walia, ya walia. Di sini Imam Hafs baca dengan isbat apa? Dengan memfathahkan iya-nya, adapun Imam Syu'bah dengan mensukunkan. Ya, nah ini di surah-surah di Ibrahim, Thaha, Shad, ya dan Al-Kafirun. Al-Kafirun, ya waliyadin. Imam Syu'bah baca walidin, lakum dinukum walidin. Ya, baik. Berikutnya. Nah, tadi sudah ya. Sekarang ini ada lafaz yang apa namanya? Yang berkebalikan antara Imam Syu'bah dan Hafs. Kalau tadi kan Imam Syu'bah, Imam Hafs memfathahkan aslinya. Kemudian Imam Syu'bah mensukunkan. Ini kebalikannya, Imam Hafs yang mensukunkan, Imam Syu'bah yang memfathahkan. Di mana itu? Pada dua tempat, yaitu di ini. Yang pertama di surah Al-Baqarah, ahdil zalimin, aslinya sukun oleh Imam Hafs, oleh Imam Syu'bah di ahdiyal zalimin. Ya. Nah, bukan sengaja ya, namun ini bacaan yang diajarkan Imam Qasim ya kepada salah satu dari mereka, sebagai mereka. Ya. Baik, berikutnya ba'dismuhu, bukan sengaja menyelisihi ya, bukan. Ya, tapi artinya ini adalah sesuai riwayat yang mereka dapatkan dari Imam Qasim. Ba'dismuhu dibaca ba'diyasmuhu. Ya, seperti itu. Baik. Nah, itu adalah terkait dengan ya idhofah. Sekarang kita masuk kepada yaat az-zawaid. Ya, huruf ya tambahan. Apa itu? Ya tambahan yaitu wahya al-ya al-mutatarrifah ya al-mahdhufah rasman litakhfif. Itu adalah huruf ya yang terletak di akhir ya, di ujung. Kemudian dia dihapus secara rosem, dia tidak tertulis ya untuk meringankan pembacaan atau pengucapan ya. Contoh misalnya di sini dibaca di Hafs, ya ibadi la khaufun alaikum. Ya, wahai hamba-hambaku. Di sini ada huruf ya yang dihadzaf, yang dihapus. Ya, di sini Imam Syu'bah dengan mengisbatkan ya. Ya ibadiya, ya ibadiya. Ketika wasal, adapun ketika waqaf maka tetap dipakai ya-nya. Ya ibadi. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, itu tadi yang pertama ya. Imam Hafiz tidak ada ya, Imam Syu'bah ada ya. Baik, yang kedua,
Imam Hafiz ada ya-nya, Imam Syu'bah tidak ada ya. Fama atani Allah, ya Imam Hafiz. Ini sudah kita bahas kemarin ya, terkait dengan ini. Ya, nanti ada dua wajah yang ini ya. Nah, di sininya ada pembahasan terkait fars, ya, bagaimana cara membacanya. Nanti bisa dilihat kembali, ya. Nah, ini. Ya, fama atani Allahu khair, Imam Hafs kalau disukunkan di sini maka boleh pilih dua wajah. Mau isbat fama atani atau dihapus fama atan, ada dua wajah, ya. Kalau wasol ada satu wajah dengan isbat. Kalau wakof ada dua wajah dengan isbat atau hadaf. Adapun Imam Syu'bah ya tidak ada ya-nya sehingga mau wakof atau wasol tetap tidak ada ya-nya. Fama atan begitu kalau wakof, kalau wasol fama atanillah, ya. Nah, baik. Nah, itu tadi adalah apa namanya terkait dengan huruf ya, ya. Baik, berikutnya kalimatun mutarridah, ya, mutarridah qala fa fihal Imam Syu'bah hafsan. Ya, kalimat yang dia itu umum sebetulnya, ya. Namun Imam Syu'bah menyelisihi Imam Hafiz, ya. Maksudnya berbeda, ya. Berbeda bacaan dengan Imam Hafiz. Nah, di sini kalau ada kata menyelisihi bukan berarti memusuhi atau sengaja, ya. Bukan. Artinya bacaan yang didapatkan Imam Syu'bah ada khilaf dengan bacaan Imam Hafiz, ya, karena memang seperti itu riwayat yang masing-masing mereka, ya. Bahkan Imam Hafiz sendiri, Imam Syu'bah sendiri bertanya kepada gurunya Imam Asim, kenapa bacaan saya berbeda dengan bacaan Hafs? Ya, kalau kami sama-sama belajar kepada engkau, ya. Maka Imam Asim menjawab, adapun yang aku ajarkan kepada Hafs itu yang aku dapatkan dari guruku Abu Abdurrahman As-Sulami. Adapun yang aku ajarkan kepadamu adalah bacaan yang aku dapat dari guruku Zir bin Hurais. Nah, itu, ya. Baik. Berikutnya, nah ini dia lafaz-lafaz yang berbeda pengucapan antara Imam Syu'bah dan Hafs di beberapa kata, ya. Ini kata sekarang. Kalau ini tadi kan terkait hamzah, ya, kemudian apa lagi? Eh ya idhofah, ya. Nah, seperti itu. Nah, ada alif, ya. Nah, kalau di sini memang dia kata, ya, memang dia kata. Nah, katanya berbeda, ya. Contoh misalnya kata raufun, ini Imam Hafs, Imam Syu'bah memendekkan dengan raufun, raufun. Nah, dimanapun dibaca raufun. Buyut dibaca biyut, ya. Kemudian Imam Hafs baca tadakkarun, Imam Syu'bah tadzakkarun. Ada zal yang ditasydidkan. Futuwat, futuwat, ya, futuwat. Kemudian uyun, ayun, ya. Guyub, giyub, ya. Nah, nah, tentunya ini perbedaan ini dipengaruhi juga oleh perbedaan lahjah, ya, atau dialek mana yang mereka gunakan. Ya, kemarin kita sudah pernah sedikit membahas ada di antara lafaz-lafaz itu yang Imam Syu'bah menggunakan dialek dari Bani Tamim, ya. Adapun Imam Hafs eh, ada beberapa lafaz yang mengambil dari Bani eh, suku Quraisy, ya, Bani Quraisy. Nah, di sini sadda dibaca sudda, mitta, mutta, ya. Kemudian juz'un, ya, dibaca juzu'un, ya. Ya, ada juz'an dibaca juz'a, gitu, ya. Juz'a, juz'a, mubayyinah, mubayyanah. Nah, kemudian ini sudah ada perbedaan arti sebetulnya, ya. Mubayyin yang menjelaskan, mubayyan yang dijelaskan, ya. Nah, ya besuto. Nah, ini penting. Qala Imam Syu'bah lafdha ya basuta wa akhwataha, ya, haitsu warada bis-shadi faqat. Nah, Imam
Hafs itu kita dapati kemarin untuk jalur Syatibiyah dari 4 tempat, 2 tempat pertama yaitu Al-Baqarah dan Al-A'raf pakai sin, kemudian At-Tur dan apa namanya dan Al-Ghasyiyah itu pakai shad. Adapun untuk Imam Syu'bah semuanya pakai shad, ya. Ya besuto, dasto, al-musayyitirun bi musayyitir. Nah, itu Imam Syu'bah. Kemudian qara Imam Syu'bah lafdhu ni'ma haitsu warada bi wajhaini bi ikhtilas kasratul ain wa iskanil ain. Ya. Nah, di sini lafaz ni'ma Imam Hafs membaca dengan ni'ma, kalau Imam Syu'bah ada 2 wajah. Yang pertama dengan ikhtilas, ni'ma, ainnya diikhtilaskan. Ni'ma, amma, ya lebih cepat durasi ainnya. Bukan ni'ma, ni'ma itu yang biasa. Kalau ikhtilas, ni'ma, ni'ma, ya seperti itu. Lebih cepat ainnya. Dan wajah kedua adalah dengan ainnya disukunkan, kemudian masuk ke mim yang pasti. Ni'ma, fa ni'mahi, gitu ya. Baik, nah, tuh. Kemudian yang ke-13, Ridwan dibaca Rubwan. Ya, pengecualiannya pada satu tempat, yaitu di surah Al-Maidah ayat 28 dibaca sesuai sebagaimana bacaan Imam Hafs. Di situ sama. Ya, di Al-Maidah sama dengan Imam Hafs. Ridwan juga. Ya Bunayya, ya, dibaca dengan Ya Bunayyi. Pengecualiannya satu tempat di surah Hud ayat 42. Kal imami Hafs. Seperti Imam Hafs. Kemudian tempat ke-15 adalah Al-Mayyit. Dibaca Al-Mayyit. Al-Mayyiti. Enggak pakai tasdid, ya. Nah, kecuali 2 tempat, yaitu surah Ibrahim ayat 17 dan Az-Zumar ayat 30. Sama dengan Hafs. Kemudian, nah ini. Ladunhu di surah Al-Kahfi ayat 2. Imam Syu'bah membaca bi iskanid dal ma'a ismamiha. Dibaca dengan mensukunkan dal dengan ismam, ya. Jadi sepertinya kemarin sudah kita bahas, ya, terkait dengan ini, ya. Lad, ya, ladunhu dibaca ladanihi, ya. Ladanihi menjadi ladnihi. Ada 3 wajah di sini, ya. Ladnihi, ketika kena dalnya dimajukan bibir, lad, maju bibirnya, nihi, ya, lob nihi. Kemudian dengan ada kol-kolahnya ladunihi. Ladunihi. Ketika mantul kol-kolah bibir sambil maju. Ladu du du maju bibir. Ladunihi. Seperti itu, ya. Baik. Maka seringnya nih wal ha'i mu'assir lah. Bersama dipanjangkan. Ya. Baik. Nah, seperti itu, ya, terkait dengan bacaan dari Imam Syu'bah. Satu lagi, ya. Ladunni, ya, surah Al-Kahfi 76 ada 2 wajah. Pertama takhfif nun walahu fid dali wajahan. Ya, pertama dengan takhfif nunnya diringankan dengan apa, tanpa tasdid, ya. Kemudian dalnya boleh disukunkan atau didomahkan. Ladni, tapi pakai ismam. Ladni, ketika memantul dimajukan bibir. Ladu, du, du, maju. Laduni, atau laduni, laduni. Nah, ya, laduni. Baik. Nah, alhamdulillah, ya itu adalah apa namanya, pembahasan kita terkait dengan usul dan fasl, ya, syu'ban hasil. Ya, berkata penulis di sini, hada akhiru ma yassarahu Allahu lana min jam'i hadzal mulakhas mufid wa as'alullah al-karim al-mannan an yaksu hadzal mulakhas, ya, sawbal qubul, ya, wa yanfa'a bihi ahlul Quran fi jami'il amsari wal a'sar. Ya, ini adalah bagian akhir, ya, ya, apa-apa yang Allah mudahkan, ya, bagi kita, ya, dari pengumpulan ringkasan yang
bermanfaat ini ya. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan yang Maha Pemberi karunia memakaikan kepada mulakhas ini ya, ringkasan ini pakaian yang penerimaan ya. Nah, dan semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat bagi ahlul Quran dimanapun berada ya, di setiap tempat maupun setiap waktu. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Apabila ada yang benar keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah datang dari diri anak pribadi dan dari syaitan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pada materi yang berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Naktafi bil qadar wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.